pagi, Ibu, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan doa pagi hari ini, Sabtu 22 November 2025. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih atas hari baru yang kami bisa jalani bersama pada hari ini. Dan sebentar kami akan bersiap untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ayat yang akan menjadi dasar renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 18 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim putra Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduh saudaraku, aduh saudariku. Orang tidak akan meratapi dia. Aduh Tuhan, aduh paduka. Ia akan dikubur seperti penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di Basan. Berteriaklah dari Abarim, sebab semua kekasihmu sudah dihancurkan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua gembalamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut sebagai tawanan. Pada waktu itu engkau akan malu dan dicela karena segala kejahatanmu. Hai engkau yang tinggal di Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengaduh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah cincin meterai pada tangan kananku, aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan-tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau dan ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Meskipun mereka rindu untuk kembali ke negerinya, mereka tidak akan kembali. Apakah manusia Konya ini periuk hina yang akan dipecahkan orang, atau bejana yang tidak disukai orang? Mengapa ia dan keturunannya dicampakkan, dilemparkan ke negeri yang tidak mereka kenal? Hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk
di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Demikian perikop Yeremia 22 ayat 18 sampai dengan 20 yang telah kita baca bersama. Ibu dan Bapak yang terkasih, ketika saya membaca bahan renungan pagi ini dari Wasiat tanggal 22 November 2025 dengan judul Belajar Mendengar, saya teringat akan sebuah lagu yang populer menjelang akhir tahun 60-an sampai dengan awal tahun 70-an yang dinyanyikan oleh Simon and Garfunkel dengan judul Sound of Silence, di mana dalam salah satu syairnya dalam lagu tersebut berbunyi, "People hearing without listening." Untuk saya pada saat itu yang masih remaja dan masih duduk di bangku SMP, yang tentu saja baru belajar bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris pada saat itu baru diajarkan di SMP, tidak seperti sekarang dari SD sudah diajarkan bahasa Inggris. Saya sempat menanyakan kepada guru bahasa Inggris saya, apa maksud hearing without listening? Karena yang saya ketahui saat itu, kedua kata itu adalah sinonim, yaitu bermaksud sama berarti yang sama, yaitu mendengar. Dijelaskan secara singkat oleh guru bahasa Inggris saya, artinya adalah mendengar tanpa mendengarkan. Itu arti dari hearing without listening. Ibu Bapak terkasih, dalam teks Alkitab yang baru saja kita baca, dikisahkan bahwa Tuhan telah mengingatkan Yoyakim bin Yosia, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Tuhan memperingatkan Yoyakim pada saat ia berada dalam keadaan yang sejahtera dan sentosa. Keadaan nyaman membuatnya tidak mau mendengarkan atau listening. Seringkali situasi kehidupan yang nyaman membuat orang sering lupa dan alpa, serta cenderung mengabaikan saran dan nasihat serta masukan dari pihak-pihak lain. Keengganan dan ketidakmauan untuk mendengarkan terjadi pada Yoyakim yang kita bisa baca pada ayat 21, tertulis bahwa ia tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, dan karena kesalahan Yoyakim, dia dan keturunannya dibuang ke Babel yang dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Pada ayat 24 tertulis bahwa Konya bin Yoyakim atau Yoyakin, anak Yoyakim, beserta anak-anaknya gagal menjadi Raja Yehuda. Hanya cucunya, yaitu Zerubabel bin Syaltiel, akhirnya berhasil menjadi gubernur di Yehuda setelah masa pembuangan. Demikian akhir yang tragis dari ketidakpedulian Yoyakim kepada Tuhan, bahkan sejak dia berusia masih sangat muda. Bapak dan Ibu, kembali kepada kita semua. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Banyak contoh sehari-hari di mana kita sebagai manusia dewasa lebih mudah hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau dan tidak mampu mendengarkan. Ya, kita mendengar tapi tidak mendengarkan dan menyimak dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, lewat perikop yang kita pelajari bersama, kita diingatkan
agar selalu mendengarkan perintah Tuhan lewat Alkitab, mendengarkan dan firman-firman Tuhan yang diberitakan melalui mimbar setiap kali kita mengikuti ibadah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta selalu kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa yang kita panjatkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan sungguh banyak hal yang sebelumnya tidak kami ketahui, termasuk apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan, hikmat, agar kami dapat belajar terus-menerus firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami pada saat ini juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berikanlah kepada saudara-saudara kami ini kekuatan, kesabaran, juga kepada keluarganya, sehingga mereka dapat menjalani, melalui semua cobaan ini dengan baik, dan akhirnya dapat pulih dan sehat kembali, serta berkumpul kembali dengan sanak keluarganya. Bapa, terima kasih kami boleh memanjatkan doa-doa kami ini, yang kami panjatkan hanya beralaskan hanya pada satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.